sosialisasi berkaitan dengan PTM kali ini. Harapan kami hasil sosialisasi yang kemarin sudah disampaikan, kemudian penjelasan teknis, kemudian apa saja yang kalian harus lakukan di lingkungan sekolah, dari taat prokes dan lain sebagainya. Kami berharap bahwa hal-hal tersebut itu nanti bisa juga diterapkan di lingkungan tempat kalian. Jadi kalian rajin cuci tangan, kemudian rajin menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun, itu juga harus kalian terapkan di dalam lingkungan kalian sehari-hari, tidak hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan tempat tinggal kalian itu pun kalian juga harus menerapkan itu, hingga itu nanti akan berubah menjadi kebiasaan atau habit. Kalau kalian sudah memiliki kebiasaan seperti itu, memiliki habit seperti itu, diharapkan juga kalian nanti akan menjadi agent of change di masyarakat. Agent of change itu apa? Agen perubahan. Artinya kalian itu menjadi siswa, maka kalian harus bisa menjadi contoh, menjadi panutan masyarakat di mana tempat kalian tinggal. Sebagai orang pelajar, otomatis menjadi orang yang terdidik ya, kalian bisa memberi contoh berkaitan dengan pencegahan COVID-19 ini. Nah, apa saja yang harus menjadi habit, apa saja yang harus menjadi kebiasaan kalian gitu ya, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kalian berada gitu ya. Yang pertama adalah ini anak-anak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bila setidaknya 40 sampai 60 detik. Nah, lama toh? Saya sering melihat ketika kalian cuci tangan, mengambil sabun, kemudian diusuk-usuk hanya beberapa usuk-usuk, kemudian cuci pakai air mengalir, kemudian sudah. Padahal apa namanya? Sebaiknya ketika kalian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu selama 40 sampai 60 detik. Kalau ada yang mengatakan 20 detik. Saya pikir 20 detik itu sudah cukup ya. Karena anak-anak bawa virus itu ternyata bisa mati oleh sabun begitu. Nah, sederhana sekali kan, hanya saja memang kebiasaan itu perlu dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau tidak mencuci tangan, maka kalian bisa menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol, gitu ya. Yang pertama, kebiasaan yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak, menutup mulut dan hidung ketika bersin batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Nah, kalian lihat ya, kalau dulu atau kebiasaan kita kalau batuk itu nutupnya pakai ini, telapak tangan, gitu kan? Nah, sekarang dirubah ketika batuk atau bersin itu bukan menggunakan telapak tangan. Kenapa anak-anak kok tidak boleh menggunakan telapak tangan? Ayo berapa? Karena telapak tangan banyak untuk barang-barang siswa. Betul sekali. Karena ini nanti dipakai untuk menyentuh barang yang lain, dipakai untuk bersalaman. Karena belum tentu ketika kemudian kita setelah bersin menutupnya menggunakan telapak tangan, kemudian kita segera untuk cuci tangan, belum tentu kan? Nah, maka dari itu ketika kita batuk atau bersin, maka kita harus menggunakan sisi lengan atas. Jadi begini anak-anak. Lihat saya ya, misalnya bisa Bu. Halo. Oke, jadi begini. Nah, begitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya menutup menggunakan tisunya segera dibuang, kemudian dibuang di tempat yang tertutup. Itu kebiasaan yang pertama. Atau kalau misalnya tidak, sekarang itu kan kita memang dianjurkan untuk selalu diwajibkan untuk selalu menggunakan masker. Maka
ketika kita batuk atau ketika kita maskernya jangan dibuka, begitu kan? Jangan kembali kalau bersin sama batuk pakai masker rasanya nggak puas gitu. Tidak. Memang ketika kemudian kita batuk, kita bersin, kita lengkap di dalam apa namanya? Itu ya. Ya, kan? Ya Bu. Menggunakan masker. Kemudian yang berikutnya itu tidak berkerumun. Kalau biasa itu sering kumpul-kumpul bareng, berkerumun begitu ya, maka sekarang dikriminalisasi. Dijaga jaraknya. Kalau memang harus berkumpul, maka bagaimana caranya tetap harus jaga jarak. Gitu ya. Anak-anak yang berikutnya, karena memiliki juga saluran pernafasan, gitu ya, segera masker. Ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, gunakan masker. Kalau gejalanya itu semakin parah, maka kalian bisa Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Nah, ini tadi kebiasaan yang harus sering mencuci tangan, gitu ya, sering-sering mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, gitu ya. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk melakukan hal itu. Oke, anak-anak, selama kalian berada di masa pandemi ini, apakah kalian merasakan sesuatu yang berbeda, rasa yang berbeda dibanding dulu ketika kalian ketika kita tidak berada pada masa pandemi? Adakah yang rasa berbeda? Hidup lebih bosan, Bu. Kenapa? Bosan ya? Hampa. Iya. Di rumah terus, Pak. Di rumah terus. Tapi kamu ya di rumah terus ya? Iya. Oke. Ternyata pandemi ini berdampak pada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Baik itu yang berusia tua, berusia setengah tua, gitu ya, remaja, anak-anak, begitu. Itu ternyata mereka semua mengalami dampak dari pandemi ini. Nah, bagi kalian sebagai seorang siswa, ternyata mau tidak mau, kalian juga ikut terdampak, ya tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Apa saja dampaknya? Kalau tadi kalian sudah mengatakan bosan di rumah, kemudian capek, gitu ya, ingin keluar-keluar dengan bebas, gitu. Maka ini ada beberapa dampak pandemi terhadap siswa. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Kenapa ancaman putus sekolah? Karena bisa jadi kalian harus membantu orang tua untuk bekerja, karena orang tua mungkin juga terdampak ini. Misalnya ada yang di PHK, misalnya ada yang tadinya itu penghasilannya sekian menjadi sekian, karena banyak juga perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan, begitu ya. Ya, Dan juga pengurangan jam kerja, akan berdampak pada orang tua yang akhirnya juga berdampak pada siswa. Ancaman putus sekolah ini ternyata juga bisa berasal dari persepsi orang tua. Maksudnya bagaimana? Mungkin orang akan merasa begini, kalian belajarnya di rumah, buka HP terus, begitu ya, buka HP terus. Kadang orang tua itu jadi hanya berpikir,
kamu itu kok sinaunya HP terus. Ada yang dibegitukan sama orang tua. HP terus jangan kemudian menyalahkan orang tua gitu ya. Bagaimanapun kondisi orang tua di masa pandemi itu pun juga fluktuatif ya, naik turun secara psikologis dan sebagainya itu akan berbeda. Maka dari itu kalian juga harus bijak menilai itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tumbuh kembang anak-anak. Ternyata kalian itu di masa pandemi ini dengan kondisi yang ternyata juga memiliki tumbuh kembang. Nah, kendalanya di mana? Bisa jadi karena kalian itu di rumah terus, kemudian PJJ juga di rumah, banyak aktivitas yang dilakukan di rumah, kalian bergeraknya pun kalian juga terbatas, maka itu ternyata menjadi kendala juga. Konsumsi makanannya itu gitu ya, karena mungkin kalian belajar pun juga sambil ngemil, seperti itu ya, konsumsi makanannya banyak, sementara geraknya berkurang, maka itu pun bisa menjadi kendala dalam tumbuh kembang kalian. Kemudian yang berikutnya adalah risiko learning loss. Nah itu tadi, learning loss itu sering dialami oleh siswa pasti masih kelihatannya sih di rumah itu belajar, tapi kan padahal sebetulnya tidak belajar. Maka kalian mau belajar menjadi berkurang, tetapi akses kalian terhadap gadget semakin bertambah. Nah itu ya dampak kedua dari pandemi ini. Kemudian yang berikutnya adalah tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga. Nah semoga kalian tidak merasakan ini, karena mungkin ada orang tua yang terdampak pandemi, kemudian karena itu menjadi sebuah permasalahan. Nah orang tua kalian bermasalah, kemudian nanti larinya ke anak gitu. Anak menjadi stres, kemudian kekerasan yang tidak terdeteksi itu ternyata banyak sekali. Karena kami tidak tahu, kami sebagai seorang guru tidak tahu kondisi kalian real di rumah itu seperti apa. Maka kami juga tidak bisa mendeteksi apakah kalian itu baik-baik saja atau tidak ketika tidak ada laporan baik dari kalian sendiri atau dari teman-teman. Gitu. Kami sih berharap langsung kalian semoga baik-baik saja. Andai kalian itu mengalami bencana ini, kalian sudah bisa menyelesaikan itu sendiri. Jadi kalian sudah tahu, oh ketika saya mendapatkan kendala ini, maka saya solusinya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya. Nah ini anak-anak, saya mengutip dari psikolog klinis ya, Ibu Naomi Ernawati Lestari MPSI gitu ya. Dampak psikologi dan perkembangan mental saja pada masa pandemi. Ya ternyata ini sangat penting sekali karena harapan kami kalian bisa mengidentifikasi diri sendiri. Apakah saya itu terdampak pandemi ini atau tidak, begitu ya? Apakah kemudian dampaknya itu sedang, dampak ringan, sedang atau berat? Kemudian ketika saya berdampak seperti ini, maka apa saja yang harus saya lakukan? Itu harapan kami kalian nanti bisa menganalisis diri sendiri. Nah ini dari jenis itu ya, ternyata itu sudah gercep untuk melakukan survei pada remaja di masa pandemi ini. Ya, oke. Nah anak-anak, ternyata di pandemi ini dampak psikis pada remaja itu sering terjadi. Dampaknya apa saja? Cemas.
yo gitu. Kemudian stres pernah. Ring. Kaget. Sakit, Bu. Dan swing. Yang pikir mendadak ya, pas sekali. Karena kamu bisa tahu senang gitu ya, moodnya senang. Tapi berikut kamu langsung tiba-tiba sudah sedih. Nah, itu adalah beban yang mendadak diri kalian, itu bisa jadi dampak dari pandemi ini. Itu yang ada pada remaja. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Masalah mental pada remaja ini tidak bisa kemudian dianggap enteng. Ini harus ada solusi. Karena masalah-masalah yang timbul pada siswa, pada remaja, pada masa pandemi ini tidak akan berpengaruh pada keberhasilan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Baik itu pembelajaran jauh, pembelajaran simulasi PTM, kemudian nanti mungkin akan sampai pada PTM berbasis. Apa sih masalah yang ada pada remaja itu? Ini tadi anak-anak ada stres, kemudian depresi, kemudian anxiety, rasa cemas, khawatir dan lain sebagainya, ya. Nah, terus anak-anak, tadi saya katakan ada kan yang stres muda. Nah, saya jelaskan ini. Stres itu ternyata penyebabnya ada dua, penyebab internal dan penyebab eksternal. Dari diri kita sendiri, eksternal itu dari luar. Sampai setengah 1. Ya. Lanjutkan sampai jam 1. Lanjut jam 2 aja. Penyebab saya lanjutkan. Penyebab stres itu coba nanti kamu evaluasi. Background-nya, Bu. Mana? Ya, nanti kamu evaluasi diri sendiri. Penyebabnya ada dari internal atau diri kita sendiri, kemudian penyebab eksternal itu dari luar. Nah, yang penyebab internal itu apa saja? Ini ekspektasi yang berlebihan, negative thinking, pikiran negatif, overthinking, mikir yang over, yang berlebihan, itu ternyata juga bisa menyebabkan stres. Ekspektasi yang berlebihan, saya kok ingin jadi pacarnya ya sama ya. Kalian tahu nggak sih itu saya jadi mana gitu. Nah, kalau misalnya kalian berpikir seperti itu, maka itu merupakan ekspektasi yang berlebihan. Kalau kamu masih mempertahankan ekspektasi itu di dalam diri Anda, maka yang terjadi adalah stres itu tadi. Paham? Paham, Bu. Kemudian kalian merasa pikiran negatif. Pernah Sering gitu ya. Pikiran negatif itu, karena pikiran negatif itu nanti akan menyebabkan stres juga. Ring. Overthinking, berpikir yang berlebihan. Segala sesuatu nek sampurna iso mbok pikir itu nggak usah dipikir, tapi bukan berarti kemudian yang harusnya kamu pikir walaupun itu berat tidak kamu pikir itu tidak begitu. Overthinking itu adalah pikir yang terlalu banget nanti yang itu di luar jangkauan kamu. Ya, itu bukan jauh-jauh karena kita itu gimana? Kalau saya cita-cita jadi astronot itu ketiga, Bu. Cita-cita jadi Astronot.
Bercita-cita boleh, bercita-cita boleh ya, karena semakin tinggi cita-cita kamu, maka usaha kamu untuk mencapai cita-cita kamu itu mesti akan semakin giat, akan semakin semangat, gitu ya. Begini, untuk hal-hal yang bersifat seperti itu, cita-cita, begitu ya, kamu berpikirnya tidak mungkin. Jadi semuanya mungkin. Usaha terus semangat, semuanya akan mungkin terjadi. Jadi berbeda. Bahkan kamu boleh saya cita-cita jadi presiden, tapi cita-cita kamu yang menjadi presiden itu juga harus dihubungkan dengan usaha cita-cita menjadi presiden, tetapi kamu tidak. Jelas? Oke. Kemudian kalau penyebab eksternal itu penyebab dari luar, bukan dari diri sendiri. Itu contohnya apa? Ini pandemi. Pandemi ini menjadi salah satu sebab stres yang berasal dari kemudian bisa sekolah offline. Nah, salah satu contohnya itu misalnya harapannya kapan ya bisa sekolah offline kok terus bosan ya, tidak bisa ketemu dengan teman. Nah, itu juga apa namanya bisa menjadi stresor atau penyebab stres. Kemudian putus cinta. Nah, ini kan penyebab dari luar, putus cinta dan sebagainya. Artinya stres yang berasal dari luar diri kita itu juga bisa menjadi penyebab stres kalian. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Yang berikutnya adalah tanda-tanda stres. Nah, ini yang ingin saya sampaikan agar kamu itu tahu bahwa saya itu aslinya stres atau enggak toh. Nah, tanda-tanda dari berbagai macam sisi. Pertama dari sisi kognitif terlebih dahulu. Nah, kognitif. Tanda-tandanya apa? Tidak bisa fokus. Nah, kalau kamu sering galv, diajak A jawaban B. Nah, itu bisa jadi kamu memiliki tanda-tanda kamu sedang stres. Penilaian yang buruk, harus kepada orang lain, itu bisa jadi stres. Overthinking, pikiran negatif yang tadi ya, yang dari sisi kognitif. Dari sisi emosi. Sulit bahagia itu salah satu tanda-tanda dari stres. Mood swing, perubahan mood yang sangat mendadak saya katakan. Ciri-cirinya adalah mendadak. Kalau sekiranya perubahan mendadak itu bukan tanda-tanda stres, tetapi ketika mendadak, sekarang kamu tawa hahaha, kemudian tiba-tiba kamu menangis terseduh-seduh, gitu ya, kamu merasa sedih sekali, berarti bisa jadi tanda-tanda stres. Dan terganggu. Kemudian dari fisik, dilihat dari fisiknya, asam lambung naik. Itu salah satu. Dada terasa susah, sering dan tubuh terasa tegang. Kadang bisa juga ditambah dengan apa namanya keringat dingin yang sering muncul, tiba-tiba aja. Nah, itu salah satu tanda-tanda stres. COVID. Kemudian perilaku, bukan tanda-tanda COVID ya, tanda-tanda stres. Oke. Kemudian yang adalah perilaku. Lebih banyak atau tidak mau makan. Terus masih ingatnya ketika ada ciri-ciri anak yang stres, itu justru ketika stres itu makannya banyak. Ada yang berperilaku seperti itu. Berarti kalau yang itu stres, Bu. Kalau enggak
Kalau yang nggak makan stres. Kalau nggak makan berarti tidak mau makan itu stres. Apakah saya kemudian menunda pekerjaan dan menarik diri dari lingkungan, menyendiri, mengurung diri, pokoknya tidak siapa-siapa, itu bisa jadi salah satu bisa jadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah, terus anak-anak. Ada stres ini saya nggak usah jelaskan ya. Yang kedua cemas. Pernah merasa cemas? pernah? Cemas bagi Anda semuanya. Rasa khawatir, rasa takut yang intens, gemetar dan keringat dingin, otot tegang, pusing dan sakit kepala, mudah marah, susah tidur, dada berdebar-debar, kadang juga ada yang karena cemas itu kadang ada yang ini anak-anak berjalan mondar-mandir, bolak-balik, tapi hanya di satu tempat itu saja. Mondar-mandir itu salah satu ciri-ciri cemas. Dipahami? Nah, nanti kalau kamu sendiri, saya cemas, stres, baik-baik saja, ya. Depresi ini adalah tingkat yang paling parah, dari karena berlebihan bisa menimbulkan depresi. Cemas yang berlebihan itu nanti akan bisa menjadi stres, ya, depresi. Nah, ini depresi itu anak-anak. Nah, adanya kehilangan ketertarikan terhadap aktivitas yang biasa dilakukan. Biasanya kamu hati itu. Yang kedua, seragam itu bisa jadi salah satu tanda-tanda depresi. Tidur atau merasakan sepanjang hari, merasa tidak bisa istirahat dan menjadi secara fisik dan mental. Nah, berikutnya merasa lelah dan tidak punya energi, merasa tidak ada saya itu apa saya ya, sulit berkonsentrasi dalam buat keputusan. Punya diri sudah sampai kalau sudah begitu Anda harus ketemu dengan terus ya. Nah, ini anak-anak merasa tidak sama dengan depresi. Jadi belum tentu depresi, tetapi kalau depresi salah satu tanda-tandanya itu adalah kesedihan. Jelas ya? Sementara depresi biasanya membuat menarik diri dan tidak mau melakukan aktivitas yang sama. Itu perbedaannya antara sedih dengan depresi. Jadi saya
kamu lihat gereja saya sebagai seorang remaja, kamu harus sehat fisik, ya. Untuk sehat mental, kalau itu strategi atau cara atau strategi untuk menjadi diri sendiri, karena kita harus selalu diri sendiri ketika kita itu sakit. Ketika saya sakit, saya harus caranya strategi salah satu rasa syukur kita terhadap ilmu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, kesehatannya, kebahagiaannya, ya, dengan cara apa? Tidur cukup. Kalau tidur itu kapan? Malam. Enggak. Jangan sampai kemudian tidur di siang hari atau pagi hari kemudian malam bekerja. Tidak diperbolehkan seperti itu. Olahraga rutin. Jangan makan terus di rumah. Bangun dari kamar tidur, bangun dari kursi, ya, lakukan aktivitas fisik. Ke orang tua mereka dan menimbulkan kecarikan malas. Dan ini didorong lakukan aktivitas fisik pokoknya. Kemudian yang berikutnya makan sehat. Makan sehat harus makan. Sikit tolong. Hindari narkoba dan alkohol. Sudah tidak perlu lagi bahwa rokok itu juga memberikan dampak buruk bagi tubuh. Orang merokok sampai anak tua sepakat gitu ya bahwa rokok memberikan dampak yang buruk terhadap tubuh, gitu saja. Kemudian yang kedua adalah sosial media. Kenapa anak-anak? Karena membuat lelah, Bu. Betul sekali. Ya. Fisik, mental juga ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah harus bisa santai, nikmati waktu dengan baik, gitu ya, me time, gitu ya, dan juga beristirahat dengan cukup. Itu menjaga tubuh. Itu salah satu dari stres tentang self harm. Kemudian yang berikutnya adalah membuka pikiran anak-anak, tetap melakukan rutinitas biasa yang biasa lakukan, bangun tidur, salat, kemudian membantu orang tua di rumah, bersih-bersih, mandi dan lain sebagainya, itu tetap kalian lakukan. Batasi baca berita, tetap usahakan sibuk, jangan nganggur, jangan langut. Usahakan sibuk dengan hal-hal yang positif. Ada kegiatan yang positif. Fokus pada hal yang positif. Nah, ini kan lakukan kegiatan dengan spiritual, ibadahnya jangan lupa, gitu ya. Dan kemudian karena pandemi, kamu mager di rumah, sering berada di kamar, malam kamu bangun, baru tidur setelah sholat subuh, enggak sholat subuh gitu ya. Kemudian bangun menjelang duhur, kemudian duhurnya hilang, dan seterusnya. Tentukan prioritas dan goal kecil tiap hari. Goal itu adalah tujuan. Tujuanmu setiap hari harus ada. Hari ini saya bisa apa. Hari ini saya bisa mengerjakan apa. Terus setelah nanti kalian tentukan tujuannya. Yang berikutnya, terhubung dengan orang lain. Mau tidak mau, kalian itu tetap harus bersosialisasi karena kalian makhluk sosial. Hanya saja, sosialisasi di masa pandemi ini memang terbatas. Tidak bisa seperti ketika kalian itu dulu ketika
tidak pandemi. Nah, bagaimana cara kalian bersosialisasi di masa pandemi ini? Silahkan kalian bisa koneksi secara virtual dengan teman, baik menggunakan Zoom, video call, telepon, chat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian lakukan sesuatu untuk orang lain, dukung teman atau keluarga yang membutuhkan. Jadi, meskipun di masa pandemi, kita itu real berada di dunia yang sesungguhnya, gitu ya. Bisa seperti itu. Nah, yang berikutnya, anak-anak, kami juga berharap bahwa kalian itu bisa menyadari kondisi yang normal dan kondisi yang tidak normal. Itu yang penting. Karena jangan sampai sebetulnya kalian itu dalam kondisi yang tidak normal, tapi kalian menganggap itu adalah normal. Atau sebaliknya, ini baik-baik saja, sesuatu yang berlebihan itu, maka kamu menganggap bahwa dirimu itu adalah tidak normal. Kamu harus pintar untuk menyadari itu. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, loh. Oke, nggak masalah. Nah, yang berikutnya itu adalah self-compassion. Apa itu self-compassion? Self-compassion itu adalah menyadari penderitaan atau rasa tidak nyaman yang sedang kita alami. Jadi kita itu ngerti gitu loh, bahwa kita itu sebetulnya sedang stres, kita tahu sebetulnya kita sedang cemas, dan lain sebagainya. Kemudian membuat seseorang bergerak untuk memahami dan berbaik hati pada diri yang sedang menderita. Ketiga, menerima penderitaan sebagai sesuatu yang manusiawi. Jadi, sebagai manusia, kita itu ya kadang senang, kadang sedih, kadang menderita, kadang tidak, kan begitu ya. Tetapi kita harus menganggap bahwa itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Ya tempat manusia itu ya kadang sedih, kadang senang, kadang bahagia, kadang menderita, seperti itu. Jadi bukan suatu hal yang wow gitu ya ketika kalian itu menderita. Berikutnya, apa yang harus kalian lakukan ketika kemudian kalian itu memiliki ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan, mulai dari cemas, kemudian stres, kemudian depresi. Harus cari pertolongan anak-anak. Ketika kalian sudah tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, maka kalian harus mencari pertolongan. Siapa yang berhak untuk menolong kalian? Satu, psikolog. Anak-anak, di sekolah kita itu ada guru BK. Guru BK itu bisa jadi nanti kalian ada gangguan mental, gangguan psikis, maka kalian boleh curhat, boleh meminta bantuan kepada guru BK. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Nah, nanti oleh psikolog atau oleh guru BK itu nanti kalian akan diberikan konseling dan juga terapi. Tergantung dari kendala atau tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh kalian itu apa. Kemudian yang berikutnya itu adalah psikiater. Nah, akan yang memiliki gangguan mental itu yang sudah itu nanti kalian harus mendapatkan pendampingan dari psikiater. Kemudian yang berikutnya dokter. Bisa jadi nanti antara psikiater dan dokter itu nanti akan berkolaborasi terhadap pasien yang memiliki gangguan mental. Karena gangguan mental itu bisa jadi karena berasal dari gangguan fisik ataupun sebaliknya. Gangguan fisik itu bisa jadi karena dipengaruhi oleh adanya gangguan dari psikis. Gitu ya anak-anak ya. Nah, yang berikutnya, kok masih lama ya Pak? Ya saya sampai jam 1 lah ya. Saya habiskan. Lanjut sampai jam 2 nggak apa-apa, Bu. Ya, saya yang capek tuh ya. Kamu enak dengerin. Oke. Anak-anak kalian bagaimana menghadapi pandemi ini agar kondisi fisik dan mental kamu itu bisa sehat, gitu ya, bisa selalu sehat. Yang pertama adalah sadari bahwa kekhawatiranmu itu adalah hal yang normal. Kita tapping diri kita sendiri. Kita sugesti diri kita sendiri. Bahwa ketika ada rasa khawatir, ada rasa cemas, ini nggak apa-apa. Ini normal kok, suatu hari nanti,
suatu saat nanti pasti akan hilang dengan sendirinya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah temukan ini sebenarnya interaksi ya. Temukan interaksi yang efektif dan positif. Nah, kamu memang harus terhubung dengan orang-orang yang memberikan vibrasi-vibrasi positif terhadap kalian. Kalau kalian itu selalu terhubung dengan orang-orang yang memiliki vibrasi yang negatif, bisa jadi itu menjadi kendala bagi kalian. Orang-orang yang memberikan vibrasi positif, contohnya vibrasi positif itu memberikan sesuatu yang baik-baik, menyemangati, gitu ya. Wah, harus semangat. Ayo kita sepedaan bareng-bareng. Ayo kita belajar bersama. Ayo kita untuk menemukan teman-teman yang bisa mengajak kalian untuk selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fokus pada diri sendiri terlebih dahulu. Bukan berarti kemudian kita harus melupakan orang lain, gitu ya. Fokus pada diri sendiri. Kemudian sadari emosi yang dirasakan. Kamu harus tahu dulu emosiku itu karena apa ya? Penyebab emosi itu karena apa? Kalau karena tadi saya melihat medsos, kemudian membuat saya menjadi emosi, maka tinggalkan medsos. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah berbaik hati diri sendiri dan orang lain. Berbaik hati loh. Artinya berbaik hati itu bisa berbagai cara. Misalnya kita memaafkan diri kita sendiri, itu pun kita juga sudah berbaik hati pada diri sendiri. Sadari apa yang menjadi stresor pada diri kita. Nah tadi saya sampaikan, kalau dengan melihat medsos itu kita jadi sedih, kita jadi emosi, kita jadi stres, maka tinggalkan medsos. Tinggalkan sesuatu yang bisa membuat kita menjadi stres. Tinggalkan sesuatu yang memberikan vibrasi negatif terhadap kita. Paham ya? Kemudian lakukan relaksasi setiap hari. Relax, merilekskan tubuh kita, merilekskan pikiran kita. Kalau santai, kalau me time. Karena merilekskan diri setiap hari itu masing-masing orang memiliki cara yang berbeda-beda. Tidak harus sama. Misalnya kalian itu rileks hanya dengan memandang sesuatu yang hijau, lakukan itu. Senang loh kalau hijau, lakukan itu. Kalau itu bisa menjadi membuat tubuh kalian menjadi rileks. Nah, ini anak-anak. Remaja pada saat pandemi itu memang ketika memiliki gangguan fisik dan mental itu memang harus ditolong. Bagi orang tua, nah ini ya, bagi orang tua apa yang bisa dilakukan? Melonggarkan aturan keluarga. Mungkin tadinya ada orang tua yang ketat sekali terhadap anak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, pegang HP harus dibatasi dari jam sekian, sampai jam sekian. Tapi mungkin aturan itu harus dilonggarkan sedikit saja selama pandemi ini, gitu ya. Jika anak sudah terlihat gejala psikis, konsultasikan dengan psikolog. Ini harusnya orang tua juga harus paham terhadap kondisi anak. Kemudian yang ketiga adalah membuka komunikasi, tetapi juga tetap memberikan ruang untuk anak dan remaja. Kadang ada anak yang ingin selalu diajak komunikasi, tetapi ada kalanya ingin diam, ingin menyendiri, gitu ya. Ada kalanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dorong untuk melakukan kebiasaan sehat, yaitu tadi yang sudah disampaikan di awal, tidur teratur, beraktivitas fisik, makan makanan yang sehat, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau ada perubahan sikap sekecil apapun selalu dibicarakan. Nah, ini karena perubahan sikap itu merupakan salah satu ciri-ciri yang tadi sudah saya sebutkan. Apakah itu cemas, apakah itu stres, apakah itu depresi. Maka sebagai orang tua atau orang-orang yang berada di sekitar kita, kita harus tanggap, kita harus jeli, kita harus sensitif gitu ya, ketika melihat ada perubahan yang terjadi pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mitigasi bencana gitu ya, baik itu bencana alam, bencana sosial begitu. Dan tadi sedikit karena kebetulan kita sekarang sedang pada masa pandemi dan kalian sebagai seorang siswa itu bisa saya sampaikan. Jangan lupa
Anak-anak, setelah nanti kalian mengevaluasi, entah itu sekarang atau kemarin, atau bahkan mungkin besok suatu hari nanti kalian mendapati gejala-gejala yang tadi sudah saya sampaikan, kalian bisa menghubungi saya sendiri untuk layanan psikososial gitu ya. Saya sebagai kesiswaan, kemudian kalian bisa menghubungi Bu Dwi Karyawati sebagai guru BK dan juga Bu Endang Trihartani sebagai guru BK. Silahkan, kalian boleh sampaikan keluhan-keluhan kalian, permasalahan-permasalahan kalian yang terjadi itu apa, kalian boleh cerita itu kepada kami semua. Syukur-syukur selesai di rumah. Orang tua itu sudah bisa memahami kalian, bisa menyelesaikan permasalahan kalian, itu alhamdulillah. Kalau tidak bisa, silakan kalian bisa menemui kami, bisa berbicara kepada kami, bisa berdiskusi kepada kami. Insya Allah nanti kami akan membantu semaksimal yang kami bisa. Pastinya semuanya demi kebaikan kita bersama. Begitu ya anak-anak ya? Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Saya rasa cukup Dulu. yang saya sampaikan, banyak sekali. Semoga tadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Saya akhiri sampai di sini. Maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama tadi saya berbicara. Selalu sehat, jaga kesehatan fisik dan mental, gitu ya. Karena pandemi ini belum berakhir, kita akhirnya itu. Mohon kalian untuk tidak meninggalkan forum ini karena masih ada materi yang kedua yang nanti harus disampaikan oleh pembicara. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Betul. Woi. Ayo rambut suara ya. Ada apa? Kena guru deh. Ya baik, anak-anakku semuanya masih semangat ya? Masih Pak. Tidak Pak. Oke, masih baik. Untuk materi selanjutnya, jadi nanti kita istirahat dulu. Lalu selanjutnya kalian bisa mengikuti materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Yuli Supakti SP. Ya, terima kasih kepada kalian semuanya di sini yang sudah mengikuti dengan baik, walaupun tadi di awal untuk upacara pembukaan kita agak sedikit terlambat untuk memberikan link ya kegiatan tersebut, tapi insya Allah untuk yang kedua nanti saya minta anda semuanya di sini mengikuti dengan baik jalannya penutupan. Dan saya ingatkan kembali untuk presensi ya. Jadi silahkan untuk mengisi presensi link yang ada di grup WhatsApp KPM masing-masing. Ya, sudah mengisi semuanya? Sudah Pak. Oke, baik. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, jadi masih ada satu materi lagi mengenai organisasi. Nanti adik-adik semuanya bisa tahu ya apa sih definisi terus grup Sudah Pak. Nah untuk itu nanti materinya akan dikirimi link YouTube ya, jadi Kak Yuli Supakti pada kesempatan hari ini tidak bisa membersamai kita secara langsung, jadi beliau sudah menyiapkan video mengenai materi keorganisasian pramukaan. Nah, untuk itu habis ini akan saya bagikan link YouTube-nya. Nah, anak-anak semuanya silahkan menonton video materi yang disampaikan oleh Kak Yuli Supakti. Ya. Nah, setelah itu kurang lebih nanti setengah 2-an nanti akan kami bagikan link kuis.
Jadi link kuis ini wajib dikerjakan oleh seluruh peserta kelas 10 ya. Jadi silakan nanti diikuti, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, setelah itu nanti jam 2 kurang, misalnya jam 2 kurang 5 menit lah, saya minta Anda semuanya untuk bersiap-siap masuk ke Google Meet kembali. Jadi setelah ini saya matikan Google Meet-nya, nanti saya berikan link kembali untuk masuk kembali jam 2 kurang. Itu untuk mengikuti jalannya prosesi pelantikan. Ya, biar adik-adik semuanya itu secara sah sudah menjadi pramuka penegak di SMA 1 Kaliwiro. Cukup jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jadi dalam waktu 1 jam ke depan itu ya dalam waktu 1 jam ke depan Anda semuanya sambil istirahat, sambil menonton video, terus setelah itu akan kami bagikan link kuis untuk dikerjakan. Ya. Siap. Oke, baik, paling itu saja dari saya. Ya, tetap semangat, ya, tetap jaga kondisi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ani ya terkait dengan mitigasi bencana. Jangan sampai nanti Anda semuanya stres, ya, tetap dijaga kondisi tubuhnya. Oke, baik. Paling dari saya itu saja. Silahkan untuk dimatikan Google Meet-nya. Selanjutnya link YouTube akan kami bagikan di grup KPM masing-masing. Oke. Waalaikumsalam. Ya, baik. Satu akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik.